Facebook bernama Fantasi Sejarah. Surabaya dihebohkan dengan temuan sebuah grup komunitas perilaku seks menyimpang bernama Fantasi Sejarah. Facebook Fantasi Sejarah. Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di Pomed. Pomed itu namanya podcast Med. Nah, di sini topik kali ini kita akan membahas tentang yang sempat viral dulu beberapa saat lalu, itu tentang fantasi sejarah. Di sini aku sebagai MC yaitu Monica Noviati, dan di sini ada bintang tamu kita yaitu Esta. Di sini kita bersama Ibu Esta untuk mengupas dan berbagi tentang fantasi sejarah yang sempat viral waktu itu. Oke, Ibu, di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk mengulik tentang fantasi sejarah ini. Mungkin emang sempat viral beberapa waktu lalu dan banyak menimbulkan beberapa argumen-argumen yang tentang positif dan negatif gitu ya. Ini aku mau nanya, kayak Ibu gimana sih pas dengar berita ini tuh, tanggapan Ibu tuh gimana tentang berita ini? Jujur ketika saya beberapa waktu lalu membaca, kemudian melihat berita, melihat juga dari TV begitu ya, rasanya perut saya itu bergejolak gitu ya, rasanya mau muntah, mual, karena tidak menyangka bahwa ada orang dengan melakukan hal seperti itu. Itu sedikit yang saya rasakan. Kayak saya juga sempat kaget, kok ada ya orang bisa ada pikirannya melakukan itu, bahkan sampai di upload di sosial media yang biar semua bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya dari yang udah saya baca-baca sih, ada yang udah ketangkep 6 orang gitu ya. Nah, dari situ menurut saya masih banyak oknum-oknum yang mungkin masih belum diketahui, belum ditangkap, karena dari yang saya lihat di satu grup fantasi sejarah di Facebook ini, isinya ribuan pelanggan, ratusan pelanggan yang dia sampai mengupload, terus mungkin emang karena mereka membutuhkan uang gitu. Yang saya baca itu dia 20 video mendapatkan 50.000. Ibu dengan mereka melakukan itu, tanggapan Ibu gimana? Karena banyaknya orang di situ yang terlibat dalam komunitas ini, saya bisa membagi beberapa hal sih ya. Yang pertama, memang orang itu bisa termasuk sebagai golongan yang kriminal, karena memang orang itu dengan sengaja menjual video dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti uang, seperti yang tadi sudah disampaikan atau seperti yang sudah diberitakan. Ada juga mungkin karena dari perilaku yang dilakukan dari video-video itu atau dari gambar-gambar yang dilihat, mereka dengan sengaja melakukan, ada yang dengan sengaja memang melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga, ada yang anaknya, dengan mamanya, atau dengan saudaranya, seperti itu. Nah, kalau itu kan fantasi seksual ya, fantasi seksual yang menyimpang. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti itu, sebenarnya apakah ini menjadi gangguan mental atau tidak? Saya pikir kita harus melakukan assessment terlebih dahulu. Tapi dari ciri-ciri yang ditunjukkan ketika memang perilaku ini, orang-orang atau oknum ini punya fantasi seksual yang menyimpang, dia bisa dikategorikan sebagai parafilia, istilahnya itu. Setiap kita itu punya fantasi itu normal ya. Kita pasti punya fantasi macam-macam. Ada yang fantasinya biasa-biasa saja, atau kadang-kadang gimana ya rasanya kita pergi ke bulan. Itu kan sebuah fantasi. Nah, sama halnya juga dengan seksual. Mungkin ketika orang yang aktif berhubungan seksual, suami istri misalnya, mungkin juga pernah punya pikiran fantasi, gimana ya rasanya melakukan hubungan seksual di atas pohon. Itu kan sebuah fantasi. Nah, ketika tidak terjadi, ya baik-baik saja, gitu ya. Tapi yang menjadi itu gangguan mental, ketika parafilia ini menjadi gangguan mental, ketika dia itu
merugikan atau dengan sengaja membuat orang lain menderita karena perilakunya itu menyengsarakan atau bahkan menyebabkan kematian, itu menjadi sebuah gangguan mental. Nah, parafilia ini macamnya banyak. Salah satu contohnya ketika ada salah satu pelaku atau oknum yang melakukan hubungan seksual dengan anak kecil, itu disebut pedofilia. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak familiar dengan istilah itu. Ada juga parafilia yang fantasi seksual menyimpangnya dengan mengintip orang, itu disebut dengan voyeurisme. Gitu ya. Ada juga orang yang punya fantasi seksual menyimpang dengan hanya menunjukkan alat kelaminnya, itu disebut eksibisionisme. Dan banyak sekali jenis-jenis parafilia, gangguan mental dari parafilia yang bisa diidentifikasikan. Kira-kira begitu. Nah, untuk bisa mendiagnosa itu apakah menjadi sebuah gangguan mental atau tidak, ya kita harus melakukan assessment terhadap orang itu. Itu sih. Kayak risiko untuk psikologis dari yang orang yang entah pelaku atau entah dia yang menonton, yang menikmati fantasi saudara ini, untuk jangka panjangnya itu kira-kira apa ya? Oke, kalau dari dilihat dari berbagai macam sisi individu yang ada di dalam komunitas atau grup ini, itu ada banyak sisi. Yang pertama itu pasti pelaku. Risiko psikologis yang pertama pasti gangguan kepribadian, gangguan psikologis, gitu ya. Dan ini mungkin saya sudah sampaikan. Pertama mungkin karena dia punya gangguan parafilia itu tadi, atau ada hal yang mendasari kenapa dia seperti itu. Ada gangguan lain seperti antisocial disorder. Nah, antisocial disorder itu apa? Antisocial disorder itu adalah perilaku menyimpang di mana orang itu suka memanipulasi orang, tidak mengindahkan atau tidak atau mengabaikan hak-hak orang lain, gitu ya. Orang yang manipulatif, suka menipu, gitu ya, penipu. Kemudian apalagi ya, terkait antisosial, tidak punya empati, itu. Atau orang-orang itu juga punya gangguan yang disebut dengan narcissistic disorder. Nah, kalau narcissistic disorder itu ada kebutuhan kekaguman yang berlebihan dari orang. Dia butuh dikagumi oleh orang berlebihan, kemudian merasa berhak melakukan sesuatu terhadap orang lain, gitu ya. Yang sebenarnya itu melanggar. Yang sebenarnya orang lain itu tidak menginginkan itu, merasa berhak untuk melakukan, seperti misalnya juga mengeksploitasi anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan, salah satunya berhubungan seksual itu. Nah, itu berarti bagian dari perilaku narsistik. Jadi ya, resiko yang lain ya pasti untuk korban, gitu ya. Kalau untuk yang korban pasti dia akan mengalami traumatis kompleks atau biasa disebut dengan mungkin PTSD atau post traumatic stress disorder syndrome, gitu ya, disorder gitu. Kemudian ada juga mungkin yang korban itu mengalami rendah diri, kepercayaan dirinya rendah, kemudian atau juga mungkin dia mengalami depresi, atau juga dia mungkin punya keinginan untuk self harm atau untuk menyakiti diri sendiri, atau mungkin ada keinginan untuk bunuh diri, hal yang ekstrim. Kemudian itu dari sisi korban, dan mungkin masih banyak lagi dampak psikologis yang mungkin bisa terjadi pada korban. Kemudian dampak bagi orang yang menonton, gitu ya, orang yang melihat. Contohnya saya kan mengalami yang mungkin kecemasan, gitu ya. Wah, ternyata dunia ini tidak baik-baik saja, gitu kan. Merasa lebih berhati-hati, was-was terhadap lingkungan yang mungkin tidak menyenangkan, seperti itu. Oh, ternyata ada orang yang bisa melakukan seperti itu, gitu ya. Apalagi saya juga punya anak perempuan,
yang jauh tinggalnya dari saya di sini di Jakarta, sedangkan anak saya punya anak dua di Jogja, tinggal mereka sama eyangnya di sana, yang mungkin punya kekhawatiran juga terhadap itu karena saya tidak bisa mengawasi secara langsung walaupun ada video call, telepon setiap hari seperti itu. Nah, itu saya sebagai pengamat seperti itu. Kemudian banyak hal mungkin bagi teman-teman anak muda yang ketika menonton itu menjadi sebuah kebingungan, gitu ya. Ini apa sih? Apa tuh namanya, kenapa ada peristiwa ini, kemudian mencari informasi lebih banyak tapi sumbernya tidak tepat. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi untuk anak-anak muda yang kadang-kadang tidak punya filter untuk scrolling handphonenya. Nah, seperti itu. Kira-kira itu, apakah masih banyak lagi? Mungkin masih banyak dampak-dampak psikologis, entah itu dari pelaku, dari korban, dari pengamat seperti kita yang menonton, atau bahkan dari masyarakat secara umum. Terus aku mau nanya, kalau misalnya ini, ibu pernah nggak sih entah melihat atau menangani kasus secara langsung yang mungkin sama kayak gini, kayak tentang kata saudara atau orang yang melakukan incest gitu? Kalau kasus belum pernah, karena pertama saya memang bukan psikolog, saya ini adalah ilmuwan psikologi, terlebih lagi kepada psikologi pendidikan. Tapi apakah saya concern terhadap hal seperti ini? Iya, gitu ya. Pernah menemui, puji Tuhan belum pernah, gitu ya. Harapannya tidak pernah menemui hal seperti ini, dan harapannya dengan pengetahuan yang lebih luas, edukasi yang lebih baik, tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Itu sih kalau menonton di berita, menyaksikan di televisi, gitu ya, itu banyak, gitu. Tapi secara langsung tidak, karena memang ini sudah masuk ke ranah kriminal. Kemudian selain juga dihukum secara hukuman, mereka juga penting untuk diterapi deh, saya pikir, gitu ya, terapi psikologis untuk kalau yang betul pelaku ini mengalami gangguan mental ya, saya pikir penting untuk diterapi. Kemudian untuk masyarakat secara luas itu sudah mulai sadar tentang dirinya, mencari informasi di internet itu dengan lebih bijaksana, kayak misalnya mencari informasi yang lebih akurat, percaya, gitu ya, karena kadang-kadang berita aja belum tentu real sesungguhnya, gitu. Kemudian juga bisa, ketika ada kebingungan terkait dengan permasalahan-permasalahan ini, mungkin juga bisa bertanya lebih kepada psikolog atau konselor atau guru kalau di sekolah. Kemudian atau ketika ranahnya mahasiswa yang mungkin pada dosen yang bisa membantu mencari tahu, ya. Kemudian sekarang sih sudah mulai banyak disuarakan edukasi terkait dengan seksualitas, gitu ya. Hal paling simpel sebenarnya yang bisa dilakukan itu adalah dari keluarga, ya. Jelas itu pasti dari keluarga, itu yang pertama. Kayak misalnya, yang saya ambil contoh saya saja deh. Kayak misalnya anak saya itu sudah tahu mana area tubuh yang boleh disentuh atau yang tidak boleh disentuh. Kemudian ketika ada seseorang yang menyentuh tubuh yang tidak boleh disentuh itu, dia harus apa? Misalnya melapor ke saya sebagai orang tua atau ke papanya atau kepada orang di sekitar yang dia percaya. Kemudian mungkin ketika itu terjadi pada teman-teman muda seperti Monica, bisa ketika itu terjadi bisa mungkin melapor ke dosen atau kepada kepolisian ketika memang itu dibutuhkan, nggak masalah, gitu. Bahkan sekarang di kereta api, kalau Monica pernah naik KRL, nah pasti ada voice note yang disampaikan oleh masinisnya, menyampaikan jika Anda mengalami kekerasan seksual atau tidak nyaman, silakan laporkan atau kepada orang yang sekitar Anda dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk pencegahan sebenarnya.
Dan kampus kita, Universitas Kristen Indonesia ini kan juga punya wadah yang cukup. Kita punya namanya Satgas PPKS, Satuan untuk menangani kekerasan terkait dengan kekerasan fisik, seksual, dan sebagainya. Kemudian kita juga punya pos SAPA namanya, pos perempuan sahabat dan anak. Nah, teman-teman bisa ketika misalnya ada terjadi sesuatu, mungkin Monica melihat ada orang yang melakukan yang tidak oke gitu, bisa menceritakan gitu ya, walaupun tidak juga harus dirunut dulu apakah itu betul yang disebut dengan kekerasan seksual atau tidak, dan tetap harus diselidiki dulu, tidak bisa serta-merta kita juga menjustifikasi seseorang, tapi kita punya wadah gitu ya. Dan saya pikir di tempat-tempat umum sekarang sudah banyak disuarakan terkait dengan itu, kemudian lebih banyak membaca juga. Tapi hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Dengan kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka kita bisa menjaga diri dengan lebih baik sih daripada ketika kita cuek dengan kita gitu ya. Seperti itu sih menurut saya, Monica. Guys, banyak banget ya kayak informasi-informasi, ilmu-ilmu yang udah Ibu Esta kasih tentang gimana, tentang ini apa, terus kayak gimana caranya untuk gimana kita menanggulangi hal ini biar ini tuh nggak terjadi lagi di sekitar kita. Jadi untuk itu kita harus lebih care juga untuk ke sekitar kita, ke diri kita sendiri juga lebih penting kan Bu? Ya. Betul. Nah, dari sini yang pesan terakhirnya, pesan Ibu untuk kita-kita yang masih muda nih, yang mungkin yang bakal jadi penerus nanti ke depannya, pesannya tuh untuk menghindari hal-hal ini dan jangan sampai terjadi itu apa itu? Ya, itu tadi yang saya sampaikan kepada Monica dan mungkin teman-teman. Yang pertama, mencintai diri kita sendiri. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, berarti kita bisa menjaga diri kita jauh lebih baik daripada kita acuh terhadap diri kita sendiri, daripada kita cuek, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin sekarang saya saja pegang gadget, Monica pegang gadget, lebih bijaksana menggunakan gadget, memfilter mana tayangan atau hal-hal yang pantas untuk dilihat, dibaca, disaksikan, atau menyingkirkan hal-hal itu. Kemudian bisa juga menjaga dengan membantu teman ketika ada orang yang mengalami hal yang tidak baik, mengalami kekerasan. Jangan hanya sebagai bystander atau hanya melihat saja, tapi bisa menyuarakan. Kamu tidak oke kalau kayak gitu, kamu melakukan sesuatu yang buruk, atau kamu bisa melaporkan kepada orang lain. Itu sih, itu dari sekian banyak, dari kecil dari yang bisa banyak hal dilakukan ya. Pesan saya, mencintai diri sendiri dengan menjaga diri sendiri yang paling penting dari kita. Nah, dari situ kita tandanya harus lebih love yourself ya guys. Dari situ. Terus kita juga harus lebih care sama sekitar. Terus kita juga harus lebih milih lah gimana apa yang harus kita tonton, apa yang harus kita baca, dan apa yang harus kita lakukan. Berteman juga salah satunya. Iya betul. Berteman dengan siapa saja oke, baik dengan banyak orang oke, tapi memilih teman yang dekat, kita punya hak kok untuk kita berteman dekat dengan siapa, itu juga sangat penting sih gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi, apalagi teman-teman muda itu biasanya punya perilaku yang namanya konformitas. Apa yang teman-temannya punya, saya juga harus punya, teman-temannya lakukan, saya juga harus lakukan. Nah, kalau teman-temannya pergi ke jurang, apakah kita juga mau pergi ke jurang? Begitu kira-kira. Iya betul. Jadi kita harus intinya lebih care sama
diri kita sendiri dan dengan orang lain di sekitar kita. Dan dengan kemajuan teknologi ini bukan berarti kita bisa untuk menyalahgunakan dan memanfaatkan teknologi ini dengan salah. Jadi dengan adanya teknologi, jangan sampai kita melakukan teknologi dengan salah untuk melakukan memposting hal-hal seperti ini. Itu namanya kita menyalahgunakan teknologi dengan hal tidak seharusnya ya. Jadi ini aja episode kita hari ini. Makasih Bu Esta yang udah menemani podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, bye.